Oke, sekarang kita bahas hiburan sekolah satunya ya. Tadi udah bahas tentang teori luas permukaan sama volumenya. Sekarang diminta untuk hitung luas permukaan dan volumenya. Nih ya, di sini ada tabung ukurannya jari-jarinya 4, tingginya 10. Untuk yang pertama luas permukaan. Ini kita langsung hitung pakai rumusnya. Luas atas tambah luas selimut tambah luas bawah. Kalian bisa juga pakai rumus yang versi 2 atau 3 ya, terserah, tapi ingat aja prinsip dasar ini, jangan sampai lupa atau misalkan terlewatkan gitu ya, bahwa untuk menentukan luas permukaan itu ya hitung aja sisi-sisi yang tampak dari luar gitu ya. Ini ada atasnya gitu ya, kemudian ada yang tengahnya sini yaitu selimut, terus kemudian sama yang bawahnya. Jadi prinsipnya tetap gunakan ini. Luas atasnya ini berupa lingkaran, jadi pi r kuadrat tambah luas selimutnya 2 pi rt tambah ini pi r kuadrat lagi gitu ya. Pi nya nggak ada ya, jadi langsung pi aja. R nya ini 4 kuadrat tambah 2 pi, R nya 4, tingginya 10 tambah ini 4 kuadrat gitu ya. Hitung 4 kuadrat jadi 16 pi, ini jadi 40 kali 2 jadi 80 pi gitu ya, tambah 16 pi. Beresin, berarti tinggal hitung jadi berapa nih, 16 tambah 16 32 ya, 32 tambahin ini jadi 112 pi ya. Oke, itu satuannya cm persegi. Oke, lanjut di volumenya. Sekarang volume yaitu luas alas kali tinggi ya, yaitu pi r kuadrat untuk alasnya kali tinggi. Pi nya tetap, R nya 4 kuadrat, tingginya 10, berarti di sini 16 kali 10 berarti 160 ya. Pi satuannya cm kubik. Untuk yang volume gini, yang nomor 1 ya, 1A sorry ya di sini. Ini sebenarnya soalnya diambil dari buku paket gitu ya. Jadi Pogi pilih soal-soal yang tertentu aja, nggak semuanya gitu. Jadi sini 1A, kemudian nanti setelah ini ada yang apalagi ini 1B kalau nggak salah ini. Ini 1B itu ya. Jadi nggak semuanya lah. Langsung bahas aja yang 1B ini luas permukaan nih. Oke, langsung aja ya, nggak nulis prinsipnya tadi. Ini atasnya berupa lingkaran, berarti jadi pi r kuadrat tambah yang selimutnya 2 pi rt tambah yang bawahnya pi r kuadrat. Oke, sangat sarankan bagi yang memang belum hafal si rumusnya, untuk setiap kerjain tuh tulis rumusnya biar nanti dengan sendirinya ya hafal tiba-tiba gitu ya rumusnya pas nanti ujian atau tes gitu, yang nggak akan repot lagi karena udah terbiasa gitu ya. Ini pi R nya 7 kuadrat tambah 2 pi R nya 7 tambah tambah lagi kali ya, kali T nya 6 tambah ini pi R nya 7 kuadrat 49 pi ya, 7 kuadrat tambah ini 42 kali 2 jadi 84 pi tambah ini 49 pi. Jumlahin 50 tambah 50 berarti jadi 100. 100 dikurangi 2 ya, jadi 108 pi. Nah, tadi teknik perhitungan aja ya. Kalian langsung hitung 49 tambah 49 juga oke aja lah, itu teknik perhitungan. Tambah 84 pi. Tambahin berarti jadi 8 tambah 4 jadi pi nya dulu. 8 tambah 4 berarti jadi 12, simpan 1, 0 tambah 8, 8 tambah 1 yang tadi jadi 9 ya, 1 tambah 0 ya 1 ya udah. Jadi ini luas permukaannya 192 pi cm persegi. Volumenya pi r kuadrat T ya, jadi di sini pi nya tetap, R nya 7 kuadrat kali 6 ya tingginya, 49 kali 6 ya, perlu kotret 6 kali 9 jadi 54 nya, simpan 5 nya, 6 kali 4 24 294 ya, 294 pi
cm kubik ya. Jangan lupa pi-nya harus disertakan kalau misalkan ini enggak di apa-apain ya. Itu nomor 1B. Lanjut yang 1C. 1C ini diminta luas lokalnya juga sama. LP sama dengan luas atasnya pi r kuadrat tambah selimutnya 2 pi rt tambah pi r kuadrat ya. Pi nya ini tetap, r nya 4, kuadratin tambah 2 pi, r nya 4, tingginya 12 tambah ini pi, r nya 4 dikuadratkan, ini jadi 16 pi tambah ini 8 kali 12 ya 96 pi tambah ini 16 pi. Tambahin ini 32 ya. 32 tambah 96. 2 tambah 6 berarti jadi 8, 3 nya 128 pi ya, cm persegi. Lanjut yang volumenya. Pi r kuadrat T. Pi-nya tetap, R-nya 4 dikuadratin, tingginya 12. 16 kali 12 ya. Potret 2 kali 6 12 pada 1, 2 kali 1 jadi 3 ya ya. 1 kali 6 ini 6 192 ya. 192 pi cm kubik ya. Nah, ini jawaban yang 1C ya. Lanjut yang 2A sekarang. Tinggi tabungnya yang ditanya, volumenya 600 pi. Oke, berarti kalau di sini yang diketahuinya volume ya kita tulis rumus volume ya. Pi r kuadrat T. Volumenya nih 600 pi. Pi r-nya ini 20 diameternya ya. Jadi r-nya 10 ya. Tingginya T yang ditanyain. Yang dicoret bisa ya ini pi-nya 600, ini 10 kuadrat jadi 100 ya T. Pindah ruasnya pembagiannya 600 dibagi 100 sama dengan T, jadinya 6 bagi 100. Coret nolnya 6 bagi 1 ya 6 ya, tingginya berarti jadi 6 cm. Itu yang 2A. Lanjut lagi yang 2B sekarang. Nah, ini luas ya, diketahuinya luas permukaan. Ya berarti kita tulisnya rumus luas permukaan itu 2 pi r tambah T ya. Nah ini yang diketahuinya 5 dan yang ditanyainya T. Tulis saja yang diketahuinya 120 pi. Ini 2 kali pi, r-nya 5, ini 5 tambah T ya yang ditanyanya. Pi-nya dicoret, ini 120, ini 10 ya. 10 kali 5 tambah T. Kali pelangi jadi 10 kali 5 50, 10 kali T jadi 10 T. Rapihin 120 dikurangi 50 ini jadi tetap 10 T ya, sorry. Ini jadi 70, ini 10 T ya, tinggal dibagi ya, 70 dibagi 10 sama dengan T. Jadi ini 7 T. Sip. Yang nomor 2B. 2C. Volume sekarang yang tanya diketahuinya yaitu rumus volume ini pi r kuadrat T. Pi-nya ini 224 pi. Sorry, pi-nya jelek di sini ya gini. Nah, udahlah itu pi-nya ya. Jangan-jangan jelek, harus diganti ya biar jelas. Ini pi r-nya 8, ini diameter ya, berarti ini jari-jarinya 4. Tingginya T ini yang ditanya. Oke, kita kerjain. Pi-nya coret ya. 224 sama dengan 4 kali 16 ya. Oke. 224 dibagi 16. Berapa? 14 ya tingginya ya. Kalau nggak percaya kita coba hitung lah ya, khawatir salah hitung
16 kali berapa yang mendekati 22 ya, kali 1 ini 16 kurangi ini 64. 16 kali berapa dong? Jadi hasilnya 64 ya, 4 ya. Dah bener ya. Jadi ini yang 2C jawabannya 14 cm tingginya. Lanjut yang 2F, ini diketahui volumenya, yang ditanya R-nya. V sama dengan PR kuadrat T. P-nya ini 294 P. Ini PR-nya tetap ya benar, tetap T-nya 6. Kita kerjain yang sama ini P-nya ya. 294 sama dengan 6R kuadrat. Pindah ruas namanya jadi pembagian ya. 294 dibagi 6 sama dengan ini R kuadrat. Kuadrat 6 kali berapa menjadi 2 yang mendekati 29, 4 ya. Ya 4 ini 24, ini 5 kurangi 56 jadinya 6 kali berapa mendekati 56. Kok 6 sih? 4 ya, salah lihat. 4 6 kali berapa mendekati 54 ya, 9 ya. Oke, jadi hasilnya di sini 49 R kuadrat. Belum selesai karena ini masih kuadrat R-nya, jadi ini akarkan 49-nya. Jadi ini 7 ya. Oke. Lanjut lagi. Wah, nomor 4 ini soalnya udah analisisnya, jadi penyelesaian masalah nih. Diketahui nih magnet berbentuk tabung berongga. Berongga itu artinya bolong ya, ada rongganya. Seperti gambar ini nih. Tentukan luas permukaan magnetnya dan volumenya katanya. Oke, sekarang kita nggak bisa lagi pakai rumus volume tabung begitu aja, kali ini tabungnya berbeda seperti tabung yang tadi kita tentukan rumusnya gitu ya. Jadi harus gunakan prinsip luas permukaan, yaitu hitung semua sisi yang tampak. Oke, kita coba lihat di sini, kita pretelin satu-satu ya. Luas permukaan dulu, ada bagian atasnya nih ya. Atasnya itu berupa lingkaran, tapi lingkarannya itu bolong gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah bagian pinggirnya ini yang warna hitam ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini ada dua jari-jari yang besar, R2 dan R1 itu yang kecilnya. Ini perangannya udah ada di samping. Ya udahlah, pokoknya luas permukaannya kita hitung luas atasnya gitu ya. Nanti ditambah dengan yang tengahnya ya, luas tengah atau luas luarnya, selimut luar lah, selimut luar. Nah, kenapa di sini Pak Ogi tulisnya selimut luar? Karena nanti ada juga yang di dalam. Kita bisa bayangkan ya, jadi ini tabung yang bolong, tentu akan ada sisi luar dan dalamnya gitu ya. Nah, ini dalamnya juga bentuknya selimut juga, selimut tabung, tapi selimut tabungnya nanti beda jari-jarinya ya. Sudah kita tulis dulu di sini dalam ya. Selimut dalam tambah dengan luas bawah. Yang bawah ya sama lah kayak yang atasnya. Oke, kita hitung dulu luas atasnya. Sekarang kita fokus ke atasnya ya. Kalau kita bayangkan atau kita gambar ulang lah ya, atasnya ini sorry pakai alat aja ya, biar bagus. Nah ini sih. Nah ya kurang lebih gini lah ya. Oke, ini ada lingkaran besar sama yang kecil gitu ya. Masing-masing juga punya punya jari-jari yang beda ya. Ini yang kita hitung yang Paugi arsir ini ya, yang kita akan hitung. Gimana cara ngitungnya? Tentu
kita buat nyari yang di asin ini, hitung aja dulu luas yang besar gitu ya. Jadi pi R kuadrat, ini yang besar, ini berarti jari-jarinya tentu yang besar, yaitu yang R2 ya. Pi R2 yang dikuadratin nanti dikurangi dengan pi R1 gitu ya, dikuadratin. Jadi yang R2 yang gede nih, ini R2 nanti sama yang ini R1 yang besar dikurangi yang kecil, karena ini kan sebenarnya awalnya tuh lingkarannya tuh yang besar gitu ya, nggak ada bolongnya, tapi karena ada yang bolongnya nanti kita kurangkan, makanya di sini kurangin ya untuk yang luas atasnya. Kemudian nanti ditambah dengan selimut luar ini yang tampak dari luarnya. Nah, luas selimut apa tadi teh? 2 PR T gitu ya. Nah sekarang gunakan si R nya yang besar, R nya, karena yang di luar mah ini ya bagian ini itu jari-jarinya tentu yang pakai yang luar juga ya, yang paling luar gitu ya, itu R2 itu ya. Di sini 2PR2T gitu ya, tambah yang dalam. Nah yang dalam juga sama sebenarnya 2PRT juga, tapi kita gunakan R nya yang satu gitu ya, R1 yang kecil, karena ini yang dalam tentu lebih kecil daripada yang luar sih jari-jarinya. Tambah yang bawah ya, yang bawah idem lah ya sama yang luas atas, biar enggak terus ini sama dengan luas atas. Nah gitulah ya. Tadinya mau nulis ini lagi, cuman biar nggak ribet aja atau nggak nulisnya lihat huruf-huruf di sini lah ya. Oke, kita hajar aja sekarang P-nya tetap ya, karena nggak disuruh pakai yang 27,14. R kuadratnya R2 ya, 6 kuadrat berarti dikurangi ini pi R1 nya ini 4 kuadrat tambah 2 pi R2 nya 6 tadi, tingginya 10 tambah lagi 2 pi R1 nya yang kecil ya, ini 4 kali tingginya 10 tambah luas atas. Ini sengaja yang bagian ini nggak Pongki tulisin rumusnya ya, karena sama gitu ya nantinya. Tuh ini nggak usah tulis luas atas, nanti kalian bisa bilangnya luas bawah aja tutup ya, luas bawah. Oke. Kita hitung sekarang ya. Ini 36 pi dikurangi 16 ya, 16 pi tambah ini berapa nih, 2 kali 6 12 kali 10 itu 20 pi itu ya, tambah ini hitung jadi 8 kali 10 80 pi tambah ini luas bawah. Nah luas bawahnya nanti nungguin dulu selesai ya, karena kan sama atas bawah. 36 kurang 16 jadi 20 pi ya, 20 pi tambah ini 20 tambah jadi 200 pi tambah luas bawah kan sama kayak ini ya, langsung aja jadi 20 pi. Nah gitu maksudnya ya, biar gak capek aja nulis. Repot. 20 tambah 20 40 tambah 200 pi jadi 240 pi, selesai itu ya, sentimeter persegi gitu ya. Jadi ya ribet sih iya, karena emang soalnya nggak soal receh yang kayak sebelumnya gitu ya, ini soalnya udah analisis, jadi jangan males juga gitu ya untuk hitungnya dan nulisnya gitu ya, karena emang ya ginilah gitu untuk para matematikawan harus struggle dan jangan nyerah gitu ya untuk ngerasain si soal-soal gimana soalnya gitu ya. Tapi ini baru satu jawaban yang luas bukan, yang kita belum hitung yang volumenya ya. Untuk volume justru ini malah lebih simple lagi, karena ini volumenya bolong gitu ya, jadi volume si ini gitu ya, kita kurangin aja volume yang tabung besar gitu ya, bukan besar ya, volume apa ya istilahnya, maksudnya ini yang besar gitu ya, nggak apa-apa besar ya, maksudnya yang besar itu si tabung ini kan tabungnya awalnya utuh ya, yang R jari-jarinya R2 cuma dikurangi sama tabung yang kecil ini yang bolongnya. Jadi kita hitungnya kayak gini, volume tabung yang besar dikurangi yang kecil.
rumusnya sama, pi R kuadrat T gitu ya, cuman yang besar ini ya pakainya R2 ya, yang besar. Ini juga sama pi R kuadrat T, tapi kita gunakan R nya R1 karena yang kecil ya. Oke, kita hitung pi R kuadratnya ini 6 kuadrat kali T nya 10 dikurangi ini pi juga R1 nya kuadratin, berarti jadi 4 kuadrat ya. T nya sama ke 10. Kita bikin ini jadi 6 kuadrat itu 36 kali 10 ya 360 pi dikurangi 16 ini ya, 16 kali 10 ya 167. Udah tinggal kurangin jadi 200 pi ya, sentimeter persegi kubik ya. Itu ini untuk yang bahasan nomor 4 lumayan agak panjang gitu ya, katanya soalnya cuma soal receh gitu ya, lumayan. Oke, lanjut lagi di soal yang mungkin terakhir ini ya, yang nomor 5. Diketahui tabung dibelah pada diameternya. Jadi ini ada tabung gitu ya, kemudian dibagi dua gitu, seperti jadi setengahnya ya, setengah. Tentukan luas permukaannya katanya. Nah sama, ini juga gunakan prinsip yang menghitung semua sisi-sisinya ya. Luas sama dengan nih, luas atas nanti kita hitung atas, nanti ditambah ya. Ini ada bagian depannya ya, bentuknya kayak persegi panjang. Jadi luas depan aja ya, kalau misalnya depan tambah yang belakang nih ya, luas belakang. Yang belakang ini bentuknya kayak selimut selimut tabung ya, cuman nanti dibagi dua. Ada setengahnya lah ya, cuman setengahnya itu. Terus yang bawah ya, luas bawah. Oke, udah nih ya, atas, depan, belakang, bawah gitu ya, semua sisinya yang tampak. Oke, kita hitung yang atasnya dulu. Di sini atasnya bentuknya setengah lingkaran, maka tulis di sini setengah. Luas lingkaran kan pi R kuadrat. Sip ya. Tambah luas depan sekarang. Depan tuh kan panjang kali lebar. Nanti ini panjangnya ini tinggi ya. Ini panjangnya atau sama dengan tinggi gitu ya. Nanti terus kemudian ini lebarnya diameter lingkaran ya. Diameter lingkaran ini R ini R. Jadi di sini si panjang lebarnya ini panjangnya adalah 8 ya. Ini tingginya 10 gitu ya. Tadi soal itu. Oke, nanti kita masukin setelah kita tulis rumusnya di sini. Luas belakangnya ini setengah dari selimut ya. Selimut rumusnya 2 pi R T luas selimut. Tambah yang bawah sama kayak yang atas 1/2 pi R kuadrat. Nah, semua rumus sudah ditulis, kita tinggal masukin angkanya. Ini pi R-nya tadi 4 kuadrat, tambah panjangnya tadi 10 ya, berpadanan dengan tinggi, kali lebarnya 8. Tambah ini enggak setengah ya. Ini langsung bisa kita coret ya, kebetulan dia ada angka 2 nanti. 2 juga habis itu ya, satu kalinya di pi R-nya 4, tingginya 10 tambah setengah pi-nya ketinggalan, pi R-nya 4. Hitung 4 kuadrat 16 dibagi 2 8 ya, 8 pi 10 kali 8 jadi 80 tambah ini 40 pi tambah ini sama kayak yang depan tadi, yang atas maksudnya itu 8 pi. Nah, hati-hati di sini ada bilangan-bilangan yang mengandung pi, ada juga yang enggak. Jadi hitungnya, kalian hitung yang pi dengan yang pi lagi gitu ya. 8 tambah 40 tambah 8. Ini jadi 56 ya. 56 pi tambah, nah ini 80.
dan ini nggak bisa dipaksain digabung nih ya, jadi 80 tambah 56 gitu ya, jadinya 136 misalnya, kalah ya. Jadi kalau misalkan nggak ada pi-nya, jadi udah aja kayak gini gitu ya. Jadi ini suku yang tidak sejenis sebutnya. Kalau suku yang tidak sejenis tidak bisa dioperasikan atau dihitung dipaksain lain gitu kan. Jadi kayak gini aja hasilnya dia untuk yang nomor 5 gitu. Bahasan hiburan Sugro 1 kita coba intip di belakangnya ada soalnya, kayaknya sih udah semua ya. Oh ya tuh, alhamdulillah ilmunya insya Allah diperoleh dan tinggal nanti kalian amalkan gitu ya. Ini untuk hiburan Sugro 1. Sampai ketemu lagi di episode yang kedua di materi